Di semester pertama sampai semester kedua dia dapat apa saja, semester 3 dan 4 apa. Jadi ada capaian-capaian yang mesti diraih oleh seorang mapala stiba ya, ketika dia naik ke semester. Apakah dari sisi fisiknya atau dari sisi mentalitasnya. Jadi kita bangun 3 sisi ibadahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya MDS Orasi dalam program yang kita cintai, Orasi, obrolan mahasiswa Indonesia by Kabar Kota Sulsel. Kali ini berbeda dari yang biasa. Kenapa demikian netizen? Karena sang orator yang kami undang kali ini pencinta alam. Ya, mempunyai dedikasi yang tidak beda dari pencinta alam lain. Apanya yang beda? Yang beda karena dia syar'i. Pencinta alam yang islami. Saya mungkin tidak akan berlama-lama. Saya langsung perkenalkan siapa sih sang orator kali ini. Tafadhal. Siap. Makasih banyak ini kesempatannya. Ya, perkenalkan diri mungkin ya. Iya. Ya, pertama saya Syandri Sya'ban. Masya Allah. Kemudian sebenarnya sekarang profesi ngajar sebagai dosen. Luar biasa. Sekaligus sebagai pembina Mapala Stiba Makassar. Sedikit kita ke Stiba Mapala ya. Boleh. Baik. Stiba ini adalah sekolah tinggi yang basicnya, fokusnya adalah studi Islam. Nah, di kampus kita semua interaksinya dengan bahasa Arab secara umum. Iya. Nah, Mapala ini di Stiba saya yang pribadi ya, dirikan. Ya, jadi saya sebagai founder sejak 2014 ya, ketika saya selesai studi S1 di luar, saya masuk kembali ke Indonesia. Tapi memang sebelumnya saya memang tertarik dengan dunia. Tunggu, tahan. Oke, siap. Sebelumnya di mana sih sebelum ke Indonesia? Oke. Dulu sebagai mahasiswa di Stiba di tahun 2005 sampai 2009, akhir 2009 tepatnya bulan 10 ya, saya dapat kesempatan ya belajar di negeri orang, tepatnya di Islamabad, Pakistan, dan menghabiskan pas 5 tahun. 2009 bulan 10 berangkat, balik ke Indonesia 2014 bulan 10. Dan setelah itu masuk Stiba, bergabung sebagai tenaga pengajar pertama. Nah, disitulah saya ingin meresmikan ya, menjadikan Mapala itu legal di Stiba. Dulu semasa mahasiswa saya juga pendaki, memang senang mendaki ya, kegiatan-kegiatan kepecinta alaman. Karena bagi saya kegiatan kepecinta alaman itu ada nilai plusnya. Mungkin bahasanya tadabur alam ya. Ya, salah satunya di situ. Yang lainnya adalah karena dengan kegiatan-kegiatan alam bebas, bagi saya itu bisa memula karakter ya pemuda. Apalagi kan anak-anak muda kita sekarang gimana ya. Jadi saya mengatakan ya kita buat satu wadah lah ya, di Stiba untuk kemudian selain kita belajar syar'i. Nah, ini ada kisah menarik ya. Kemarin di Majene ketika terjadi gempa bumi baru-baru ini, kita semua turun ya, beberapa tim kita turun, kita jumpa dengan teman-teman relawan dari luar. Ketika itu saya ingat namanya Sehati dari Sukabumi. Ya, kita di satu base camp. Nah, kita sebagai relawan juga ya, ngajar ngaji juga, khutbah Jumat juga ya, buat kegiatan-kegiatan yang mungkin bagi sebagian teman-teman di Mapala agak gimana gitu ya. Terjadi transfer ilmu yang tidak disadari dalam prosesi mencintai alam. Iya. Jadi seperti itu, dia bahkan kaget. Ini betul-betul Mapala ini. Saya bilang, iya, ini semua logo kita. Jelas ini Mapala labelnya. Dibilang, Mapala bisa ngajar ngaji juga ya. Wah, saya bilang, kalau kami itu sudah kegiatan sehari-hari. Jadi di dalam kegiatan kemanusiaan, ya kami memang menjadikan pendekatan-pendekatan spiritual itu menjadi satu trik untuk trauma healing. Merubah paradigma Mapala itu sangat sulit. Iya. Mapala yang kita kenalkan biasanya gondrong. Iya, betul. Iya. Iya. Terus
terus kadang lusuh gitu lah. Iya. Kadang berpenampilan apa adanya. Iya. Tapi luar biasa. Ini Mapala luar daripada yang biasa justru. Iya, jadi inilah sebenarnya yang menjadi satu hal yang ingin kami pecahkan ya. Karena kadang-kadang di luar itu Mapala kadang diterjemahkan mahasiswa paling lama. Iya. Istiba itu tidak boleh paling lama. Karena kalau Anda lewat dari 1 semester, Anda bisa di DO. Kalau Siap, salah-salah. siap. Ya, jadi saya sebenarnya ingin mengubah paradigma dan image di luar bahwa Mapala harus gondrong, harus begini. Ya, jadi saya menyampaikan ke teman-teman, kita buat ini ya, sebagai satu wadah kita membangun karakter ya, memolah karakter kita, karena kegiatan pecinta alaman itu luar biasa bagi saya. Selain tadabbur alam tadi ya, yang disebutkan, bagi saya kebersamaan, solidaritas ya, mendengar arahan itu bagi saya satu nilai plus yang penting untuk mahasiswa dimanapun sebenarnya ya, apakah di Stiba atau di luar Stiba, maka bagi saya Mapala itu bisa menjadi satu wadah ya untuk kemudian membina karakter yang jauh lebih baik. Gitu, luar biasa. Justru konsen daripada Mapala yang ada di Stiba ini merubah paradigma, merubah karakter agar Mapala yang dipandang pada umumnya itu bisa berubah. Berubah dikarenakan apa? Berubah dikarenakan pola sikap, barangkali ya, pola pikir, cara memperlakukan alam. Iya, betul. Makanya saya dengan teman-teman itu memang juga ada satu program untuk membuat semacam tanya jawab. Jadi saya memberikan kesempatan teman-teman pecinta alam, silahkan bertanya, apa sih masalah Anda ketika mendaki gitu. Iya, masalah-masalah berkaitan dengan ibadah, kok susah banget ya gitu. Iya. Ini penting. Ini penting. Biasanya kan kita ketinggalan gitu. Karena mungkin kita terlalu asyik masuk dalam kondisi menikmati atau berhalwat ya. Berhalwat dengan alam. Iya. Sehingga kita lupa bahwa ada halwat yang paling penting. Ya, betul. Ketika kita berhalwat kepada Sang Ilahi. Betul. Nah, bagaimana kondisi ini disiasati? Jadi memang prinsip kita di Mapala Stiba itu bahwa alam itu bertasbih kepada Sang Pencipta. Maka tidak layak bagi seorang manusia yang juga ciptaan Allah. Gunung saja yang menjulang tinggi ya, dengan bebatuan yang luar biasa itu semua bertasbih. Harusnya kita ini makhluk yang lemah ya. Karena kalau kita mendaki kan kondisinya kita sering menghadapi kondisi yang di luar prediksi kita, sehingga alam itu memang lebih kuat daripada kita. Jadi bagi saya alam itu, gunung menjulang tinggi itu berzikir kepada Allah, kepada Sang Pencipta, maka seharusnya para teman-teman Mapala juga harusnya seperti itu ya. Masya Allah. Jadi luar biasa ya. Jadi Mapala kali ini para netizen yang cerdas, sudah saya katakan dari awal kan berbeda. Jadi Mapala yang berparadigma Islami dan memperlakukan alam juga dengan paradigma Islamnya. Bagaimana alam itu menyatu, karena yang menciptakan alam dan seluruh isinya kan jelas sekali. Iya, betul. Iya. Nah, tentu ada masalah. Tidak semua perjalanan di dalam meniti organisasi yang dibentuk ini itu berjalan mulus. Tentu ada masalah. Masalah seperti apa yang kita hadapi? Jadi pertama kita harus paham bahwa Stiba itu pesantren. Dia semacam pesantren tinggi lah kalau kita membahasakan ya. Dia bukan pesantren untuk seorang SMA, SMP, tapi ini sederajat dengan S1. Kita asramakan kegiatan-kegiatan di dalam kampus itu terpola. Biasanya kan kalau teman-teman kita di luar, mereka punya sekretnya, kegiatan-kegiatan umumnya dan mereka memang dalam tanda kutip agak lebih bebas lah dari kami beraktivitas, karena kami dalam asrama segala sesuatunya teratur dengan kegiatan-kegiatan yang ada itu. Nah, ini salah satu yang saya anggap sedikit problem, tapi selama ini alhamdulillah bisa diselesaikan. Aktivitas kami dalam Kemapalaan kurang lebih sejak berdiri secara resmi 2017
resminya 2017. Ancang-ancangnya sih 2014 atau 15 awal ya. Iya. Ya, nanti terbentuk sebagai UKM resmi itu sekitaran 2017. Saya yang membina sampai hari ini. Wow. Ya, sebagai pembina, sebagai pendiri sampai hari ini. Dan tinggal beraktivitas dengan teman-teman di setiap aktivitas yang ada. Kerelawanan, kita juga sering turun sebagai relawan. Ya, kemarin khususnya pertama kali sebenarnya ketika terjadi tsunami di Palu. Nah, kita turun bersama dengan teman-teman. Lalu kemudian terakhir di Majene, di Mamuju dan sekitarnya kita juga turun. Ya, jadi memang karakter inilah yang ingin kita bangun. Selain dia sebagai tanda kutip ustadz ya. Iya. Dia sebagai ustadz, dan seperti itulah sering kami dapati di lapangan, ya sering diberi istilah ya mapala ustadz gitu. Ya ustadz kan bisa tonji. Itulah. Ustadz juga manusia. Ya. Punya rasa, punya hati. Ya. Makanya jangan samakan ustadz dengan pisau belati. Iya, luar biasa. Maksud saya di sini, ketika paradigma itu telah berubah, itu tentunya kan paradigma dirubahnya kondisi paradigma yang ada dari dulu hingga paradigma yang sekarang. Ini kan bukan justru memperlemah kondisi mapala itu, bukan. Justru memperkuat. Iya, dan bagi saya kondisi ini sebagaimana tadi saya sebutkan, kita ingin menghilangkan image di luar bahwa mapala itu tidak bagus. Ikut di mapala tidak bisa selesai dengan baik, ya. Tidak gimana, dan ini kita tidak bisa pungkiri ya. Kita tidak bisa pungkiri di luar bahwa image masyarakat umum kita bahwa mapala itu adalah seperti ini dan seperti itu. Saya tidak perlu sebutkan karena sudah menjadi hal yang lumrah. Makanya ini kita ingin kita ingin cut ya dengan adanya Stiba. Bisa juga melakukan aktivitas ya di kegiatan alam, menjaga alam ya, bagaimana lakukan kegiatan-kegiatan alam bebas yang dalam tanda kutip syar'i sebagaimana tadi yang disebutkan. Iya. Luar biasa. Ada duka, ada suka. Sukanya seperti apa sih dalam menghadapi kondisi yang telah dilalui kemarin-kemarin itu? Bagi saya berada membersamai teman-teman di Mapala Stiba itu adalah satu kenikmatan tersendiri. Wow. Ya. Mendaki dan boleh dikata tidak ada satu aktivitas pun yang dilakukan sejak 2017, awal 2016 kita juga sudah mulai sebenarnya di 2016 tapi belum resmi. Itu saya selalu ikut. Saya tidak pernah absen. Tidak pernah absen dalam semua kegiatan, di Klatsar, ya, mendaki dan semua. Karena bagi saya kebersamaan dengan anak-anak itu, disitulah kita bisa membangun keakraban yang lebih. Ya, kalau kita ingin kalau kita ingin membentuk karakter dia harus memahami kita dulu. Karena mustahil bagi saya kita bisa membentuk karakter seseorang kalau dia tidak sejiwa dengan kita. Jadi yang dibentuk ini pertama-tama nilai dulu ya? Iya. Nilai kemanusiaan itu? Iya. Yang paling pertama kita didik. Jadi ini memang enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Ada yang seru-seru juga di Mapala Stiba ini. Dan mungkin kalau di Mapala lain saya enggak tahu ya apakah diterapkan atau tidak. Jadi kami di Mapala Stiba itu latihannya baris berbaris. Yes, baris berbaris. Baris berbaris. Latihan latihan kedisiplinan. Naam. Pagi kita buat. Jadi kami istilahnya kalau di Klatsar, pradik Klatsar itu tidak mesti harus di gunung. Kadang kita lakukan di dalam kampus. Jadi mulai pagi jam 4 subuh kita sudah didik mereka bangun. Ya. Jadi kita ingin memang teman-teman di Mapala itu bisa nampaklah bahwa Mapala itu atau ikut di Mapala itu bagus kok gitu. Oh, pensuasanaan ya. Kita mensuasanakan anak-anak itu sehingga karakternya menjadi lebih baik. Karena bagi saya untuk membentuk satu karakter itu gimana ya? Sulit kalau kita tidak kondisikan. Kalau kita lepas gitu saja. Makanya di Mapala Stiba itu dari A sampai Z itu terukur semua. Kita punya silabus kayak seperti orang sekolah. Ya, SOP-nya juga jelas. SOP-nya jelas. Di semester pertama sampai semester kedua dia dapat apa saja. Semester 3 dan 4 apa. Jadi ada capaian-capaian yang mesti diraih oleh seorang Mapala Stiba ya. Ketika dia naik ke semester. Apakah dari sisi fisiknya atau dari sisi mentalitasnya. Jadi kita bangun 3. Sisi ibadahnya, mentalitasnya,
dan fisiknya. Fisik. Nah, ini 3 poin penting yang menjadi apa ya? Menjadi tujuan goals. Iya. Oh, Tentu. oleh Bapak. Oke. Oke. Luar biasa sekali ya. Iya. Perbincangan kali ini bersama Mapalastiba ya. Iya. Yang kurang lebih berdiri sejak tahun 2017 ya. Ya, masih muda sekali ketimbang Mapala-Mapala yang lainnya. Masih sedang lucu-lucunya ya. Iya, masih anak-anak lah kalau ya. Tapi jangan sangka Mapala yang seumur jagung ini bisa memberikan sebuah paradigma yang berbeda, gaya yang berbeda, dan menjadi suri toladan Iya. bagi Mapala-Mapala lain ya. Dan kami sendiri di Mapalastiba itu tidak menutup diri ya dari Mapala teman-teman dari luar. Tidak eksklusif maksudnya. Sampai sekarang kalau kita lagi latihan, ada skill-skill yang kita butuh ilmu dari kawan-kawan di luar, kita undang mereka ngajar kita di Mapalastiba. Jadi kita itu sangat-sangat terbuka ya dengan teman-teman Mapala di luar. Walaupun karena mungkin masih sangat muda, kita belum banyak dikenal lah dengan teman-teman. Jadi tidak eksklusif ya. Iya. Ya antum tidak syar'i. Ana syar'i. Ya Mapala ana ya enggak bisa ikutlah dengan Mapala antum gitu loh. Mungkin seperti itu barangkali. Iya, secara umum seperti itu. Jadi kita selalu membuka keran untuk kerjasama dengan teman-teman di luar. Apalagi kalau turun sebagai relawan, ya. Karena ya, artinya kita sama-sama Mapala ini harusnya saling mendukung, ya saling mensupport satu dengan yang lainnya. Walaupun mungkin kami basicnya atau backgroundnya adalah pesantren atau semi pesantren seperti itu, tapi ya kami berupaya semaksimal mungkin bahwa nama Mapala itu perlu untuk kemudian diberikan diberikan sumbangan yang lebih baik lah ya. Mudah-mudahan teman-teman di Mapala ini bisa sedikit ya memberikan sumbangan untuk nama besar Mapala di Indonesia ini. Luar biasa. Al-harakati barokah, bergerak itu berkah. Iya. Jadi sebagaimana sang orator kali ini tentu punya harapan ya. Iya. Bagaimana Stiba merespek setiap kegiatan yang kita lakukan. Iya. Mungkin ada harapan ya. Tentu selama ini saya sebagai pembina sekaligus pendiri Mapala Stiba Makassar itu tentu mendapatkan support yang luar biasa dari para pimpinan Stiba itu. Ya, karena juga mungkin dari sekian banyak mahasiswa ya, nah itu seringkali nama Stiba itu naik, itu dari aktivitas teman-teman di Mapala. Masya Allah. Ya, jadi kita sangat bersyukur karena ketua Stiba dan para pimpinan yang ada di Stiba itu sangat support dengan kegiatan-kegiatan kita. Jadi kadang kan kalau di kampus-kampus itu kadang ya kita dapati kampus tidak setuju dengan kegiatan anak-anak di Mapala atau tidak mensupport gitu. Kalau kita selama ini selama berdiri saya rasa supportnya sudah sangat luar biasa gitu. Oke, luar biasa. Nah, seperti biasa para netizen, setiap orator yang hadir di kursi ini tentunya kami memberikan kesempatan untuk berorasi, menyampaikan segala apa yang ia rasakan kepada halayak ramai, khususnya kepada Civitas Academy secara umum. Oke. Baik. Silahkan. Yang pertama saya ingin menyampaikan pesan kebersamaan untuk teman-teman yang ada di Mapala dimanapun berada, bahwa aktivitas kita ini sangat luar biasa manfaatnya. Tinggal kemudian bagaimana dipola, ya di manage dengan baik sehingga harapan-harapan dari kegiatan itu betul-betul melekat pada kader-kader kita lah, mungkin dibahasakan seperti itu, atau anggota-anggota kita. Ya. Dan satu yang menjadi PR besar kita sesama Mapala di manapun berada, bahwa bagaimana image yang ada di masyarakat umum, dan ini kita tidak bisa dustai nih, kita tidak bisa membohongi image yang ada di masyarakat. Bagaimana image ini kemudian kita ubah dengan pola tingkah laku, ya kebersamaan kita dengan mereka. Marilah kita berikan manfaat sebanyak mungkin ya untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Ya minimal jangan mengganggu ya orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya berilah kesempatan orang merasa asyik ya bersama dengan keberadaan kita, apalagi untuk Mapala. Kemudian mungkin yang terakhir ya, jangan takut bergabung dengan Mapala. Iya, karena kadang banyak yang takut ya bergabung dengan Mapala. Jangan takut bergabung dengan Mapala. Di sana ada banyak manfaat-manfaat yang Anda bisa dapatkan. Tinggal kemudian bagaimana dipoles ya, diperbaiki sistemnya sehingga apa yang kita harapkan itu bisa
tercapai. Luar biasa. Jadi para pemirsa, para netizen yang sempat hadir dan menyaksikan podcast orasi kali ini, seperti pesan sang orator dari Mapalas Tiba mengatakan bahwa mari bersama-sama merubah paradigma yang ada di tengah-tengah masyarakat, dan marilah bersama-sama mentadabburi alam, mencintai alam secara utuh dalam bentuk keimanan kita masing-masing. Dan jangan lupa, seperti biasa saya ingatkan, jangan lupa subscribe karena gratis, like dan share, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih atas kesempatan yang ada, dan bersama saya MDS di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Makasih banyak ini kesempatannya.